Dari mana saja Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng bicara. Kita sudah hadir nih Kang Mas dan Mbak Yu, agak sedikit ini ya. Tapi nggak apa-apa karena sudah hadir bersama saya nih Kang Mas dan Mbak Yu akan menemani Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Baik itu live radio dan juga live YouTube juga nih Kang Mas dan Mbak Yu. Kita mau kenalan dulu satu-satu. Nah karena sudah ada 2 hari ini yang akan mengisi Jateng bicara. Temanya adalah dengan semangat Sumpah Pemuda, kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Ada Ibu Endah Dwi Setiorini SHMH selaku Sekretaris Dinsos Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga ini manggilnya Mas Ananta ya, karena udah sering wah ini Mas Ananta. Mas Ananta ini selaku Ketua Forum Komunikasi Karang Taruna Jawa Tengah. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Mas. Oke, ini panggilnya Mas atau Kak nih? Mas aja. Oh Mas aja ya. Kalau apa namanya Keluarga kan Kak ya. Ya. Nah hari ini kita akan ngobrol banyak seperti biasa. Kalau misalkan mau tanya-tanya boleh di 081399659922. Mumpung ada Ibu Endah dan juga Mas Ananta nih Kang Mas dan Mbak Yu. Habis ini kita akan lanjut ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang penasaran apa sih Karang Taruna. Nah nanti Mas Ananta akan menjelaskan nih untuk kita semua. Dan mungkin yang malas-malasan untuk Karang Taruna biasanya sering begitu ya. Itu nanti pokoknya banyak sekali manfaatnya setelah yang satu ini. Jateng bicara nih Kang Mas dan Mbak Yu masih bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan juga Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah. Nah ini yang mungkin bikin penasaran adalah Karang Taruna Jawa Tengah ya. Memang kadang adik-adik itu tergabung dalam Karang Taruna. Nah, tapi mungkin masih banyak, kok ini ada forum Karang Taruna sih? Masih ada yang mungkin belum familiar atau mungkin sudah kenal gitu. Nah, monggo nih Mas Ananta dikenalin dulu nih. Apa sih sebenarnya Karang Taruna Jawa Tengah ini? Apakah memang sama nih sama Karang Taruna yang biasa diikutin ya kalau di RT RW atau memang ada perbedaannya? Monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi Karang Taruna itu organisasi sosial kepemudaan. Kegiatannya tidak melulu sosial. Memang tugas kita mengentaskan masalah kesejahteraan sosial. Jadi kok Karang Taruna itu ibarat hari ini laboratorium untuk mencetak teman-teman generasi muda menjadi pemimpin. Kegiatannya ada kewirausahaan, ada kebangsaan, ada kegiatan sosial, ada olahraga. Jadi banyak kegiatan yang diminati oleh generasi muda di Karang Taruna. Jadi Karang Taruna ya di Jawa Tengah dan di Indonesia ya sama Mbak. Seperti itu. Cuman mindsetnya memang kalau Karang Taruna dulu itu Karang Taruna yang organisasi laten. Waktu Pak Kades Bulura ada kegiatan 17-an misalnya ada mantenan lah kita yang jadi latennya. Tapi hari ini mindset itu kita rubah. Karang Taruna itu organisasi yang keren, mewadahi teman-teman generasi muda, apapun dia potensinya bisa masuk di Karang Taruna. Jadi Karang Taruna ini ya salah satu bentuk kita melanjutkan semangat Sumpah Pemuda. Di situ tidak ada perbedaan. Mau suku, agama, budaya apapun bisa masuk Karang Taruna. Jadi teman-teman muda yang belum masuk Karang Taruna, masuklah ke Karang Taruna. Yang belum masuklah ke Karang Taruna seperti itu. Nah, mungkin kan ini lagi boomingnya atau memang banyak dikenal itu kan tahun ini ya, Mas. Apakah memang ini sebelumnya memang sudah ada atau bagaimana ini? Jadi Karang Taruna sebelumnya juga sudah ada, karena kita sudah lahir di tahun 60-an, 67. Kemudian Jateng Radio dengerin Jateng dari mana saja. Masih di Jateng Bicara dan masih bersama dengan Ibu Endah dari Dinsos Provinsi Jawa Tengah dan juga Mas Ananta dari Karang Taruna Jawa Tengah. Nah tadi sudah disampaikan sih apa sih Karang Taruna, kemudian peran Dinsos di sini sebagai OPD pemerintah seperti apa untuk Karang Taruna. Nah kita mau tanya nih, kalau mau daftar nih, kalau misalkan selama ini tuh saya tuh udah remaja, tapi kok saya nggak pernah bergabung di Karang Taruna. Kadang kan mereka Karang Taruna tuh males ngapain kegiatannya gitu. Nah mungkin bisa disampaikan nih Mas, bagaimana agar adik-adik ini mau bergabung dan betapa banyak manfaatnya dari Karang Taruna ini. Monggo silakan. Kayak teman-teman yang mau bergabung dengan Karang Taruna baik tingkat desa atau kelurahan sampai tingkat provinsi,
Kalau tingkat desa mungkin bisa menghubungi teman-teman Karang Taruna kelurahan Oke, yang ada berarti dari di bawah itu sana. RT dulu itu ya? Ya, RT. Subunit, Oke. unitnya RW. Kalau misalnya mau masuk kelurahan bisa menghubungi pengurus Karang Taruna setempat, atau mungkin dari perangkat kelurahan mungkin bisa menyampaikan bahwa keinginannya untuk menjadi bagian dari Karang Taruna. Tidak ada syarat khusus untuk menjadi anggota Karang Taruna, cuman aktif saja. Mau aktif, mau meluangkan waktu, mau sedikit berkorban untuk menyumbangkan pikiran dan gagasannya untuk lingkungannya, ya udah sah untuk bisa masuk Karang Taruna. Tentu nanti misalnya kepengurusan sudah terbentuk, mungkin jadi anggota dahulu kan nggak masalah. Kemudian dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat basis, tingkat kelurahan. Karena kita memang Karang Taruna kan basisnya ada di tingkat kelurahan atau desa. Kemudian kalau kecamatan itu forum. Ya teman-teman yang mau masuk pengurus kecamatan ya juga bisa menghubungi teman-teman pengurus kecamatan setempat atau dari pihak kecamatannya. Begitu juga dengan provinsi. Bisa DM di sosmed kami di Karang Taruna Jawa Tengah. Mungkin bisa menyampaikan bahwa ingin bergabung atau aktif. Nanti kita coba fasilitasi, coba kita hubungi. Bila nanti ada kegiatan, kita coba libatkan dan hubungi untuk bisa berpartisipasi. Jadi memang ada tahapannya ya, dimulai dari mengikuti aktif dulu di Karang Taruna tingkat daerahnya masing-masing. Nah, nanti baru ke ranah kota dan syukur-syukur bisa di ranah provinsi seperti itu. Nah, kalau dari Dinsos nih Bu, dari tahun ke tahun pasti kan Ibu kan udah mengikuti Karang Taruna ini kan hampir berapa puluh tahun Bu? Sejak 2010. Nah, itu kan sudah lama ya. Nah, itu bagaimana sih masyarakat, maksudnya mereka ada peningkatan nih dari setiap tahunnya atau malah justru sebaliknya? Karena kan emang Gen Z ini kan unik ya. Apakah memang justru ternyata diam-diam mereka juga masih mengikuti atau sebaliknya nih, Bu? Terima kasih Mbak. Jadi sedikit saya menambahkan terkait dengan keanggotaan Karang Taruna tadi. Memang keanggotaan Karang Taruna itu kan sifatnya secara pasif. Jadi generasi muda, anak muda mulai dari usia 13 tahun sampai usia 30 tahun itu secara otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Tinggal bagaimana anak-anak tersebut atau generasi muda itu bergabung untuk lebih aktif. Dan itu sedikit menambahkan tadi untuk yang Mas Ananta dan perkembangan waktu ke waktu terkait dengan kegiatan Karang Taruna ini menurut kami sangat-sangat baik, sangat positif karena situasi kondisi zaman apalagi dengan anak-anak zilenial sekarang penuh dengan inovasi, keinginan, potensi dan lain sebagainya, maka sering sekali muncul kegiatan-kegiatan yang mungkin oleh teman-teman atau generasi muda itu perlu ada suatu ruang di mana mereka mengekspresikannya. Perkembangannya baik dan alhamdulillah jejaring Karang Taruna ini tidak hanya dengan dinas sosial saja, hampir oleh berbagai stakeholder yang ada, bahkan OPD karena pembina teknis itu memang di dinas sosial, tetapi pembina lain seperti SKPD atau OPD lain di Sporapar, Koperasi UKM, kemudian OPD yang lain itu bisa menjadi pembina teknis Karang Taruna, tergantung program yang Karang Taruna sinergikan. Seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas pada dinas sosial saja. Dan alhamdulillah tadi disebutkan oleh Mas Ananta bahwasannya saat ini memang terdata 5.900 sekian lembaga Karang Taruna yang ada. Sudah banyak yang menjadi maju dan percontohan. Ada sekitar 115, kemudian yang lain sekitar 2.700 sekian itu tumbuh dan berkembang. Alhamdulillah dari yang maju dan percontohan itu bisa menjadikan motivasi bagi Karang Taruna yang lain untuk terus aktif bergerak, memberikan
ruang bagi generasi muda di wilayahnya untuk bergabung. Pada prinsipnya nggak rugi, manakala memang generasi muda itu mau bergabung di Karang Taruna, karena Karang Taruna sekarang ibaratnya sudah tidak jadul lagi, tapi Karang Taruna sekarang ini penuh dengan inovasi, penuh dengan kreativitas. Ya kalau anak-anak Cilelan sekarang media sosial itu kan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Betul. Maka disinilah ruang Karang Taruna untuk bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Benar. Tidak hanya di dunia maya saja, tapi dunia nyata lah. Bergerak monggo bersama dengan Karang Taruna. Betul. Apalagi kan butuh regenerasi juga ya Mas ya. Maksudnya kan kalau Karang Taruna itu pasti kan ada yang memang sudah bukan Karang Taruna lagi nih. Jadi memang selain teman-teman partisipasi harus ikut, yaitu untuk regenerasi tentunya. Untuk mengisi yang memang sudah lewat seperti itu ya. Nah sekarang ini kan dunia digital nih Mas. Semua kan beralih ke digital gitu kan. Dan memang banyak sekali adik-adik ini yang misalkan konten berbahaya itu kan luar biasa ya. Kejahatan itu bukan cuma di dunia nyata tetapi di dunia maya. Nah apakah juga Karang Taruna ini ikut hadir gitu tentunya, karena kan memang banyak sekali anak muda, apalagi kemarin yang kasus ramai sekali kejahatan AI yang salah satu pelakunya juga anak muda gitu. Ada nggak sih Mas pelatihan-pelatihan yang agar mereka ini bijak bermedia seperti itu, agar generasi emas nantinya pun tidak mudah terpengaruh hal-hal yang buruk nih di zaman-zaman sekarang ini Mas? Monggo. Ya jadi terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Isti, bahwa banyak generasi muda kita yang terperosok hal-hal negatif karena kemajuan teknologi digital. Jadi sisi negatif dari kemajuan teknologi. Kalau dari Karang Taruna sendiri memang sudah sering mengadakan sosialisasi dan pelatihan terkait bagaimana menggunakan media sosial secara positif. Kita ambil kemajuan teknologi itu dari hal positif. Kita mendapatkan informasi, jadikanlah teknologi itu untuk kita bisa memasarkan produk kita, untuk berwirausaha. Yang negatif kita buang lah. Oke, Kita sudah betul. sering sosialisasi, sering adakan pelatihan juga. Benar. Nah, itu tantangan kita, karena generasi muda dan Gen Z hari ini mereka sangat apatis Mbak untuk bersosial, untuk berorganisasi. Karena cukup dengan HP, dengan gadget mereka sudah bisa bersosialisasi. Betul. Nggak perlu rapat-rapat, nggak perlu ketemu. Waduh, mabar video gitu. call juga sudah bisa. Nah ini juga tantangan kita bersama. Tidak hanya Karang Taruna, stakeholder juga harus memiliki peran untuk bisa memberikan pemahaman kepada generasi muda hari ini. Iya, betul sekali. Itu penting ya. Karena kan generasi emas Bu nanti yang terancam gitu kan. Dan ini kan juga perlu kita sadarkan kepada generasi muda juga bahwasannya kita itu perlu bersosialisasi, kita perlu berinteraksi, bukan hanya melalui HP, bukan hanya berselancar di dunia maya, tetapi bagaimana berinteraksi dengan, kalau anak-anak muda kan biasanya sukanya dengan yang seusianya. Betul. Biar energinya sama, gitu kan. Manakala memang itu bisa terwadai dan ada aktivitas di sana, aktivitas positif, tentu insya Allah tantangan-tantangan yang sekarang kita hadapi, semacam berita-berita hoax, kemudian kekerasan-kekerasan yang sering dilakukan oleh generasi muda yang selama ini kita dengar di media, kemudian ada hal-hal yang terkait istilahnya itu nantinya akan bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah saatnya generasi muda mulai bergerak. Betul. Sesuai dengan potensinya, sesuai dengan inovasinya, sehingga apa yang menjadi tantangan saat ini itu bisa perlahan-perlahan bisa teratasi. Benar, dan disalurkannya ke kegiatan-kegiatan yang positif tadi. Karena kan emang banyak tadi ya Bu ya, kegiatan yang memang dibutuhkan kayak wirausaha, kemudian pelatihan digital juga ya Mas ya. Nah, dan itu ada beberapa izin Mbak Risti, saya sedikit menambahkan, ada beberapa program-program yang memang ada di dinas sosial itu melibatkan generasi muda. Nah, insya Allah Karang Taruna ini pun akan kita
coba untuk sinergikan kembali. Kita kolaborasikan juga di beberapa kegiatan-kegiatan khususnya yang ada di masyarakat, karena saat ini sasarannya Karang Taruna itu adalah sasaran generasi muda. Nah, konteks generasi muda di sini ini perlu sekali kita sentuh, perlu sekali kita kita fasilitasi, karena Mbak Risti tadi bilang bahwasannya generasi muda itu kan generasi emas. Betul. Di mana generasi muda ini sebagai tonggak di mana dia yang akan memimpin masa depan, sehingga diperlukan sebuah ruang generasi muda ini untuk bisa menyiapkan dirinya untuk bisa menjadi pemimpin masa depan. Betul, itu harapannya seperti itu ya. Dan kita wajib mensupportnya ya Bu ya, melalui Karang Taruna salah satunya. Nah, kalau ada yang tertarik nih Mas Bu untuk bergabung atau kegiatan Karang Taruna yang deket-deket apa aja. Nah, kalau misalkan mau mengikuti kegiatan Karang Taruna bisa dilihat di mana. Nah, boleh disampaikan nih buat Kang Mas dan Mbak Yu, apakah ada web khususnya atau Instagram yang memang harus mereka follow, atau bahkan mungkin ada kontak center yang mereka bisa hubungin, monggo bisa disampaikan nih Mas. Baik, terima kasih Mbak Isti. Jadi teman-teman yang tertarik dengan organisasi Karang Taruna untuk lebih mereka bisa meningkatkan potensi mereka, kemudian berkegiatan, bisa lihat di Instagram Karang Taruna Jawa Tengah atau Facebooknya Karang Taruna Jawa Tengah, dan bisa DM kami, nanti kami yang menghubungi balik teman-teman yang mungkin tertarik. Mantap. Ya, pemuda hari ini kan ada dua Mbak. Apa itu? Yang pertama, pemuda yang sadar akan tugasnya sebagai generasi muda, di pundaknya banyak tugas. Yang satu memang generasi muda yang harus diajak. Betul. Kadang mereka mau masuk tuh malu. Iya, wah kan koncone. Nah, itu dia, seringnya seperti itu. Saya sebagai ketua provinsi pun saya masih mengajak teman-teman yang belum masuk organisasi, katakan begitu. Karena perjuangan kita bukan lagi menggunakan senjata. Perjuangan kita hari ini melalui pendidikan, organisasi, dan pergerakan agar 2045 Indonesia Emas itu tercapai. Betul. Jangan sampai Indonesia Emas itu nggak tercapai karena generasi mudanya hari ini apatis, cuek, acuh terhadap lingkungannya. Benar. Dan nanti mungkin agenda berikutnya nih Mas, boleh nih teman-teman Karang Taruna, bolehlah kita fasilitasi ya Bu ya. Jadi bolehlah diajak, memang yang mereka sudah berkegiatan di bidangnya masing-masing dan memang bisa dijadikan percontohan. Siapa tahu bisa menarik untuk teman-teman yang lain, boleh. Nanti kita kasih ruang nih. Pokoknya Cetak Radio tetap akan selalu berkolaborasi dengan teman-teman Karang Taruna. Nah, dengan senang hati. Betul, harapannya baik itu dari Bu Endah dan juga Mas Ananta nih untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan live radio dan juga mendengarkan live YouTube kita, harapan untuk teman-teman generasi muda nih, monggo bisa disampaikan. Kami yang dari Dinas Sosial tentunya tetap berkomitmen terhadap peran aktif generasi muda, dalam hal ini Karang Taruna, untuk bisa bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita tujuan dari pembangunan kita. Kemudian harapan kami ini kan, apalagi ini nuansanya sedang kita akan memperingati Sumpah Pemuda. Ya, betul. Di mana Sumpah Pemuda ini kan memiliki suatu semangat kejiwa kebangsaan. Nah, tentunya semangat generasi muda pun ini dituntut untuk dapat berkolaborasi, untuk dapat bersinergi, kemudian untuk menciptakan ruang kreatifnya di kalangan generasi muda untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oke, baik. Monggo Mas Ananta, silakan apa nih yang disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini mendengarkan live radio dan juga live YouTube kita. Untuk teman-teman generasi muda dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah tidak berjuang melawan penjajah dalam bentuk perlawanan dengan senjata. Maka saya ingin teman-teman pemuda itu sedikit peduli sama lingkungan. Karena Indonesia ke depan, Jawa Tengah ke depan tergantung dengan generasi muda hari ini. Begitu, jangan pernah merasa atau menanyakan apa yang aku dapat dari organisasi, apa yang aku dapat dari negara ini. Tapi
berikanlah yang terbaik untuk bangsa ini. Wes, mantap. Karena anak muda itu pantang tidak berbuat Nah, apa-apa. itu dia. Pantun rebahan-rebahan aja juga ya Mas Nah, ya. iya. Itu dia. Pokoknya jangan lupa follow juga Instagramnya. Instagram dari Karang Taruna Jawa Tengah bisa di-follow, dan juga tentunya Dinsos ya. Kadang Dinsos juga akan memberikan informasi yang sama ya Bu ya. Dinsos Selalu. Jateng juga Instagramnya bisa di-follow. Bisa. Baik. Pokoknya kita selalu tunggu kolaborasinya. Ini mohon maaf sekali ya, Terima kasih, waktunya Mbak juga Resti. tidak banyak karena memang hari ini Senin jadwalnya ternyata padat sekali ya. Jadi terima kasih sudah hadir Mas Ananta dari Karang Taruna dan Bu Endah selaku dari Terima kasih Dinsos juga kesempatan yang Provinsi diberikan Jawa kepada Tengah, dan nanti kita akan posting permanen di YouTube ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Kalau begitu saya Risti pamit dari Jateng Bicara. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.